Selamat Siap. pagi. Selamat pagi. Oke, jadi saya mau tanya-tanya dikit nih Siap, siap. Silakan. asal mula Mas Robi buat pedati perpustakaan ini. Oh ya. Iya. Jadi awal mulanya tahun 2014 saya tuh sebelum keliling pedati ini saya jalan kaki dulu. Jadi bawa tas, kemudian mendatangi dari rumah ke rumah ke kantor pos kamling sambil bawa tas di bawah dijingjing di sini terus jalan kaki itu sebelum jadi pedati itu. Nah kemudian tahun 2016 saya baru bikin pedati ini sembari saya keliling itu agak lebih ringan gitu, nggak jalan kaki kan. Tapi ini kan bisa bawa buku banyak, terus kemana-mana kan bisa lebih ringan gitu loh. Nggak kalau dicangklek sama tas kan lebih berat gitu loh. Dan ini juga harapannya kan ketika saya bikin pedati ini sembari biar unik, biar menarik. Jadi ketika saya datang itu anak-anak itu tidak dikasih tahu juga mereka datang karena keunikannya, dan pas ketika dibuka isinya buku kan. Iya. Kira-kira yang menjadi motivasi Mas Robi nih buat ngelakuin hal mulia ini apa ya Mas Robi? Ya jadi motivasi pertamanya saya ketika melihat awal mulanya dari sekeliling saya dulu gitu, dan terus ketika melihat zaman sekarang anak-anak lebih cenderungnya lebih banyak memegang HP atau gadget gitu. Jadi Iya benar. jadi perlahan-lahan saya ingin mengikis supaya anak-anak itu tidak terpatok atau tidak terkontaminasi dengan gadget, karena menurut saya gadget itu bisa merusak pikiran anak-anak gitu loh. Apalagi kalau sudah kecanduan game gitu kan, mereka malas belajar, malas sekolah, apalagi membaca gitu loh. Iya benar sekali Mas Robi. Kira-kira nih Mas Robi ya, saya mau nanya Iya. strategi Mas Robi ini biar anak-anak mau datang ke sini dan membaca tuh kira-kira bagaimana ya Mas Robi? Ya awalnya tadi yang saya ngomongin itu pertama saya membuat armada ini biar unik, biar mereka tuh penasaran isinya apa sih. Ya pertama itu pas dibuka kan buku. Nah itu pertama ya, metode pertama. Dan metode kedua saya membuat anak-anak itu nyaman dulu, tidak langsung memberikan buku. Saya yakin ketika langsung menyuguhkan buku anak-anak akan lari. Jangankan anak-anak, orang dewasa pun mereka akan lari ketika langsung disuguhkan buku. Makanya saya beri kenyamanan pada anak-anak itu dengan cara mewarnai yang seperti tadi sampean lihat itu. Nah, ketika mereka sudah nyaman, baru saya sisipkan buku-buku tersebut, gitu loh. Dan itu juga saya iming-imingi hadiah sih. Ya sampean tahu tadi kan, iming-iming hadiah sih nggak seberapa, cuman saya berharap hadiah itu bisa bermanfaat buat anak-anak gitu loh. Seperti buku tulis, terus pensil, terus poklot gitu. Iya. Jadi Mas Robi melakukan semua ini atas dasar hati nurani ya Mas Robi ya? Iya. Tidak dipungut biaya sama sekali? Enggak. Jadi atas dasarnya tadi dan niat saya ingin memberikan pengetahuan, wawasan, juga pendidikan kepada masyarakat. Intinya ibadah lah, semampu saya dan sebisa saya gitu. Iya. Oh iya Mas Robi, berhubung kan di sini ada banyak nih koleksi buku-bukunya. Kira-kira Mas Robi dapatin semua buku ini dari mana ya Mas Robi? Oh dari mana-mana itu. Dapat donasi dari para donatur yang baik. Ya saya ucapkan terima kasih juga kepada semua donatur. Dan juga saya beli juga sih, tapi belinya Itu pakai uang pribadi ya Mas? uang pribadi. Saya beli di lapak rongsok gitu. Yang 1 kilonya 5.000 kan lumayan itu. Kalau kita beli baru satu misalkan 200 atau 300 saya nggak mampu gitu loh. Makanya kalau semampu saya aja belinya, istilahnya di lapak rongsok. Alhamdulillah ini juga kebanyakan dari donasi sih bukunya, dari mana-mana lah, dari seluruh Indonesia bahkan sampai ke luar negeri pernah donasi ke saya gitu. Mulia sekali ya Mas Robi ya? Ya semoga apa yang saya lakukan bisa diterima Allah dan bermanfaat buat masyarakat aja deh. Jadi sebenarnya sih literasi di Indonesia rendah tuh bukan karena anak-anaknya yang malas ya Mas Robi, Iya. melainkan akses bukunya yang sulit. Nah itu. Jadi mungkin bukan minat bacanya rendah. Konon UNESCO kan mengatakan bahwasanya minat baca masyarakat kita kan rendah, urutan 61 negara dari 62 negara. Iya, benar sekali. Nah, ketika saya keliling dari desa ke desa, dari pelosok ke pelosok, itu ternyata mereka bukan minat bacanya, akan tetapi fasilitas dan sarana bacanya memang tidak menemui lah, ya kurang memadai. Jadi ya dengan sekuat saya dan semampu saya ingin membuktikan bahwasanya Indonesia itu bukan rendah minat bacanya, akan tetapi
memang sarana bahasanya yang mungkin dan yang pasti kurang memadai dan kurang lah gitu.